Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق، حريص عليها وأوجب تبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di tempat yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Rasul mengajarkan semua manhaj hidup ini, bahkan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari tempat tidur. Ada hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan memberikan contoh kepada kita agar kita menjadi pengikutnya. Pada saat kita terbangun dari tidur, maka apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah bersiwak. Mungkin hal ini jarang sekali di antara kita yang melakukannya. Pada saat kita sebelum tidur, kita telah mempersiapkan siwak di bantal tidur kita. Namun Rasul mengajarkan itu kepada kita karena secara medis baru dapat diketahui ternyata bersiwak pada saat terbangun dari tidur itu sangatlah akan membantu untuk kesehatan lambung manusia. Selama 1443 tahun lamanya, manusia baru bisa membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara saintis. Oleh sebab itu, apapun yang diperintahkan, yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan sebagai uswatun hasanah yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar pola hidup kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga apabila kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka disebutkan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kita tidak akan pernah tersesat walaupun berada di tengah kegelapan malam. Gelap gulita itu bagaikan terang benderang di siang hari. Begitulah pedoman hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga kita tidak tahu dan bagaimana membayangkan kalau seandainya Allah tidak pernah mengirim Rasulullah SAW. Mungkin semuanya masih dalam keadaan tertidur, memilih untuk tidur di atas kasur empuknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada hari Sayyidul Ayyam, berbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kecintaan itu hadir dalam jiwa kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak nanti pada saat hari akhirat kita diakui sebagai umatnya. Dan ini adalah hal yang paling terpenting bagi kita. Pada saat Rasul memberikan syafaat kepada kita,
dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membahas silsilah tentang munafik di dalam Al-Qur'an dan kita telah tuntas membahasnya tentang surat Al-Munafikun secara lengkap. Pada dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ayat-ayat munafik di dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 8 dan ayat 9. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang kondisi dan situasi keimanan umat manusia, Al-Quran menceritakan dengan kondisi keimanan orang-orang yang beriman itu dengan 4 ayat. Menceritakan tentang orang mukmin itu 4 ayat. Menceritakan tentang orang kafir, Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah menceritakan dengan 2 ayat. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang orang munafik, maka Al-Quran menceritakannya 12 ayat. Alhamdulillah kita telah membahas 2 ayat, ayat 8 dan ayat 9. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-10 tentang bagaimana kondisi dan karakteristik behavior orang-orang munafik. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit tersebut. Wa lahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan selama ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya maradun itu dipahami dengan 2 makna. Yang pertama sekali beliau menyebutkan dengan asyak, yaitu keraguan. Yang kedua, penyakit tersebut Imam Ibnu Katsir menyebutkannya dengan riya, adanya sesuatu yang dilakukan dikarenakan adanya kebanggaan. Namun ada hal yang paling menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir juz 1 halaman 280 membuat diagram bagaimana yang dimaksud dengan penyakit tersebut. Ahwalul marad al-insaniyah. Beliau menjelaskan kondisi penyakit tatanan kehidupan manusia itu terbagi kepada 3 makna. Dikarenakan Ibnu Ashur mengatakan kata-kata marud tersebut, kata-kata sakit tersebut dimaknai dengan makna majazi. Pertama sekali, makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur yaitu al-kidz, yaitu kedustaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Kedustaan mereka itu bukan hanya kedustaan di dalam berbicara, akan tetapi kedustaan mereka itu adalah kedustaan perbuatan juga. Jadi pada saat seseorang itu berucap tidak sesuai dengan perbuatannya, kalau kata orang Malaysia menyebutkan cakap tak serupa buat, ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Mereka mengatakan sesuatu, akan tetapi apa yang dikatakan itu tidak dia lakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini merupakan kondisi ahwalul marad, bagaimana penyakit yang diungkapkan di dalam Al-Quran tentang orang munafik. Yang pertama adalah al-kidz, yaitu kedustaan. Yang kedua, Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya al-khauf. Al-khauf yaitu adalah adanya rasa khawatir, adanya rasa takut. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang sebagaimana telah kita sebutkan dalam surah Al-Munafikun, mereka adalah makhluk yang paling takut, sehingga mereka itu tidak pernah menyatakan diri mereka yang sebenarnya. Bayangkan,
Mereka sanggup untuk berdiri di belakang Rasulullah SAW hanya untuk menampakkan keimanannya. Padahal hati mereka, perbuatan mereka itu semuanya tidak menunjukkan keimanan kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan heran kalau seandainya ada di antara jamaah yang mereka sanggup melakukan salat subuh, akan tetapi mereka menggerogoti tentang agama Allah ini, mereka menghajar agama Allah ini, mereka menghina agama Allah ini. Itu adalah ciri-ciri orang munafik, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa milenial hari ini. Kalau seandainya kita melihat dia bertampan dengan parasnya yang sangat meyakinkan, dengan pakaiannya yang jubah, dengan topinya, dengan surbannya, dengan performannya, jenggotnya, akan tetapi dia bisa menghina agama Allah, akan tetapi dia bisa melecehkan agama Allah, maka yakinilah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berkodok mukmin, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang munafik, dan mereka tidak berani untuk menunjukkan diri mereka. Dikarenakan apa? Sebagaimana Allah berfirman, la antum asyaddu rahbaniyatan fi sudurim minallah, bahwasanya mereka itu sangat takut untuk menunjukkan diri mereka, siapa sebenarnya identitas mereka. Agar apa? Agar mereka itu tetap dilindungi, tidak diganggu. Padahal Rasulullah SAW sudah mengetahui siapa saja di antara mereka yang diberikan namanya oleh Allah, sudah dilistingkan oleh Allah, sudah dibuat senarai oleh Allah, siapa saja yang termasuk dalam munafik. Tapi lihatlah bagaimana perlakuan Rasulullah SAW terhadap mereka. Kendati nama mereka sudah ada, tapi Rasul bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Rasul selalu mendoakan kepada orang-orang tersebut agar apa? Agar diberikan hidayah. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita melihat ada orang lain yang mungkin dari segi performanya, dari segi penampilannya itu tidak meyakinkan dia itu orang saleh. Sehingga apa? Sehingga kita menilai orang tersebut dengan rendah, dengan hina. Dan ini terjadi. Pada saat misalnya kita memasuki masjid dan melihat ada orang yang memang pakaiannya itu tidak seperti orang yang alim, maka terkadang terbetik di dalam hati kita bahwasanya orang tersebut memang tidak sopan. Siapa yang tahu tentang hati seseorang? Maka jangan pernah berubah status kita manusia menjadi status sebagai malaikat untuk menilai keimanan dan kesalehan seseorang. Maka hal yang paling terpenting di dalam diri kita untuk terjauh dari sifat khauf tersebut itu adalah bahwasanya bagaimana kita menata hati kita agar hati kita ini tidak terjadi penyakit. Penyakit hati ini paling bahaya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada salah seorang jemaah yang menyampaikan bahwasanya beliau itu sangat anti apabila melihat ada orang yang bermain handphone setelah salat. Dan ini banyak terjadi hari ini, terlebih pada saat salat maghrib di masjid kita. Ada anak-anak muda yang begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, lalu dia pegang handphone, dan ada rasa kebencian yang ada di dalam hati jemaah tersebut saat melihat anak muda tersebut memainkan gadgetnya. Maka ini yang harus kita rubah. Pada saat kita melihat kemungkaran seperti itu, maka kita harus membatasi, menata hati kita agar kita tidak menjadi malaikat dan menilai orang itu adalah sebagai iblis. Ini adalah penyakit hati. Iblis membisikkan kepada kita, saya jauh lebih baik daripada orang sebelah. Pada saat setelah salam saya berzikir sedangkan dia main gadget. Ini adalah penyakit hati, dan iblis akan senantiasa akan menggoda manusia dalam semua lini. Maka apa yang kita lakukan pada saat kita melihat kondisi seperti itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati? Kita doakan semoga saudara kita itu diberi hidayah. Kalaulah memang kita sanggup dan mampu untuk menyampaikan, mendakwahkannya, jangan langsung nasihati di samping dia. Waktu dia bangun, cobalah nasihati. Jangan kita menasihati orang di depan orang ramai. Itu mungkin akan membuat dia malu.
Maka inilah yang perlu kita tata. Sehingga apa? Sehingga tidak ada rasa di dalam hati kita bahwasanya kita ini ada penyakit yang dinamakan dengan penyakit munafik. Dan yang ketiga, makna al-marad itu adalah al-khida'. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berbohong terhadap Allah dan terhadap orang-orang yang beriman. Inilah ciri-ciri munafik, di mana penyakit mereka itu adalah suka berbohong kepada Allah. Mereka melakukan apapun, akan tetapi mereka melakukannya bukan untuk Allah dan Rasul. Pada saat mereka bersedekah, maka mereka melakukan sedekah tersebut agar apa? Agar nanti dipilih kembali. Pada saat mereka bersedekah, maka mereka melakukannya untuk dikatakan oleh manusia mereka itu adalah orang yang dermawan. Pada saat mereka melakukan aktivitas kebaikan, maka mereka melakukannya adalah untuk menampakkannya. Sehingga para ulama memberikan sebuah pemahaman, yudhahiruna bil khair wa yukhfi bisyarr. Ini adalah orang-orang munafik. Mereka setiap kebaikan yang mereka lakukan, mereka akan postingkan kebaikan tersebut. Apapun yang mereka lakukan, maka mereka akan posting. Makan bersama anak yatim, santunan anak yatim, semua itu akan diposting. Semua itu akan ditunjukkan. Pada saat mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka akan ikhfa'u an syarr. Maka mereka itu akan menutupi kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini adalah bentuk khida', bentuk tipuan, bentuk kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang munafik dikarenakan hati mereka itu adalah hati yang berpenyakit. Tiga hal ini merupakan sebuah renungan di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan ada beberapa dampak pada saat seseorang itu berperilaku berbohong, maka dampak penyakit sosial lain itu adalah al-ujub, al-ghurur, adanya rasa takabur, adanya rasa bangga, dan adanya upaya untuk selalu berbohong. Ini merupakan dampak pada saat seseorang itu mempunyai sifat al-kadzib. Yang kedua, Ibnu Ashur menjelaskan juga dalam diagramnya, dampak daripada al-kadzib itu adalah al-jah, di mana Al-Quran sering mengibaratkan sifat mereka itu adalah la ya'lamun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui, padahal mereka mempunyai pendidikan terkadang, akan tetapi pada saat mereka melakukan sesuatu perbuatan, target mereka itu bukanlah untuk li'ila'i kalimatillah. Kalaupun mereka aktif di dalam sebuah organisasi, maka ada target, ada goalnya yang ingin mereka raih. Oleh sebab itu, kejahilian mereka inilah yang membuat mereka berpenyakit hatinya. Sedangkan al-khauf yaitu diibaratkan oleh Imam Ibnu Ashur dengan al-khaunul amanah, pengkhianatan terhadap amanah. Pada saat seseorang dia mempunyai penyakit di dalam hatinya, maka dia itu akan sangat takut akan kehilangan apa yang dia miliki hari ini, sehingga dia akan mempertahankan jabatannya, kedudukannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia akan takut kehilangan amanah tersebut. Maka ini adalah di antara beberapa bentuk penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang munafik. Semoga kita jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang terjauhi dari berbagai macam penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.